Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat setia ASP TV Law Firm Official? Berjumpa lagi bersama saya, Tony Markada, pada video kali ini edukasi hukum. Pada edukasi hukum kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Namun sebelum saya memulai mengenai edukasi hukum pada video kali ini, saya terlebih dahulu ingin menyapa teman-teman penonton. Apa kabar? Mudah-mudahan hari ini Anda semua dalam keadaan baik, sehat selalu, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga aktivitasnya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sahabat ASP TV dimanapun Anda berada, bagaimana cara seseorang, dalam hal ini pelaku konsumen ya, manakala mendapati suatu sengketa atau permasalahan dengan pelaku usaha. Nah, agar supaya tahu bagaimana caranya, simak video ini sampai selesai. Bermula pada perhatian dunia internasional ya mengenai pentingnya perlindungan bagi pelaku konsumen ya, bagi konsumen. Itu didasari dengan adanya suatu perhatian dari PBB, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, nomor 248 nomor 248 tahun 1985, yang mana dalam putusan tersebut ya, di dalam peraturan yang dikeluarkan oleh PBB tersebut, itu sangat menitikberatkan atau sangat memberikan perhatian besar kepada para pelaku konsumen ya, yang mana konsumen harus dilindungi hak-haknya, dan juga terlebih dilindungi hak-haknya dari segala macam, entah itu penipuan atau hal-hal yang bersifat merugikan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Nah, kaitannya di dalam negara Indonesia ya, menurut secara politik dan ekonomi di Indonesia mengeluarkan suatu peraturan ya, yang kita kenal selama ini dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam politik dan ekonomi di Indonesia ya, menindaklanjuti kaitannya dengan adanya suatu peraturan dari perhatian internasional yang dilakukan oleh PBB itu, maka Indonesia mengeluarkan suatu peraturan ya, peraturan tentang bagaimana melindungi konsumen, yaitu lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, di dalam undang-undang ini itu ada dua subjek yang menjadi perhatian. Yang pertama adalah pelaku usaha, ya. Yang kedua adalah konsumen. Nah, seringkali kita melihat bahwa adanya perbedaan, ketidaksamaan ya, adanya perbedaan tingkat lah antara pelaku usaha dengan konsumen. Seringkali kita melihat bahwa konsumen itu selalu berada lebih rendah ya, lebih rendah daripada pelaku usaha, tingkat kesetaraannya ya. Seringkali para konsumen yang dirugikan ya, atau merasa dirugikan oleh pelaku usaha itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, maka lahirlah undang-undang ini, itu sangat penting sekali, dan diharapkan itu bisa sangat membantu bagi kalangan masyarakat yang membutuhkan. Manakala masyarakat ya, atau ada warga yang merasa dirugikan oleh akibat aktivitas transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha. Nah, karena seringkali kita melihat bahwa biasanya pelaku usaha itu menjual barang dan atau jasa ya, yang mana barang atau jasa itu tidak melalui persyaratan khusus, yang mana tidak layak untuk entah itu diperjualkan, atau jasanya yang dilakukan dengan ala kadarnya saja ya, tidak memenuhi kebutuhan konsumen, tidak sesuai dengan apa yang telah konsumen korbankan, dalam hal ini membayar barang tersebut atau membayar jasa tersebut. Nah, maka dengan lahirnya undang-undang ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, diharapkan kepada
kepada masyarakat khususnya pelaku konsumen ya, itu bisa terlindungi hak-haknya ya. Jadi tidak mendapatkan perlakuan yang semena-mena oleh pelaku usaha. Bagaimana cara konsumen ini mendapatkan perlindungan? Nah, mereka bisa melakukan upaya litigasi ya, melakukan upaya litigasi ataupun non litigasi ya, sesuai dengan pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mana dalam isi pasal tersebut adalah bahwa konsumen itu bisa melakukan cara menyelesaikan sengketa tersebut secara litigasi, yaitu melalui pengadilan, dan atau non litigasi. Nah, dalam non litigasi ini bisa dalam bentuk upaya penyelesaian sengketa melalui yang dikenal dengan nama BPSK. Apa itu? Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, maka penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat bahwa penting sekali peran dan fungsi dari adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya, sedikit informasi kepada para masyarakat bahwa adanya lembaga ini, adanya badan ini, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini diharapkan supaya konsumen-konsumen itu ya, hak-haknya itu bisa dipertahankan. Contoh misalnya konsumen mengalami hal-hal yang tidak mengenakan atau hal yang merugikan. Nah, maka konsumen itu memiliki hak ya, memiliki jalur tersendiri untuk bagaimana agar hak-hak tersebut ya bisa dipertahankan. Namun sebelum saya beranjak ke sana, saya ingin terlebih dahulu menyampaikan bahwa sebetulnya adanya atau lahirnya BPSK ini bermula dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut ya, yaitu dalam pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itulah dasar di mana BPSK ini dibentuk ya, kemudian ada dan didirikan di tiap-tiap daerah. Ya, khusus itu umumnya di daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah ada yang namanya BPSK ya. Nah, menariknya BPSK ini atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini itu mirip-mirip dengan namanya Small Claim Tribunal. Small Claim Tribunal ini mirip-mirip dengan itu salah satu contoh badan yang ada di negara-negara yang menganut sistem hukum common law atau Anglo-Saxon ya. Pada umumnya negara-negara maju yang menganut sistem hukum ini, yaitu sistem hukum common law dan Anglo-Saxon atau Anglo-Saxon, yang mana penyelesaian hukumnya yaitu menggunakan jurisprudensi yang dijadikan sebagai acuan untuk mereka memutuskan suatu perkara atau sengketa ya yang dihadapinya. Nah, sedangkan di Indonesia itu kita menganut sistem hukum apa yang disebut dengan civil law ya, atau Eropa kontinental. Kita itu masih kental sekali, masih erat sekali dengan apa yang namanya aturan-aturan hukum secara tertulis ya. Nah, maka adanya BPSK ini atau istilah lainnya adalah Small Claim Tribunal itu diharapkan dapat membantu ya sistem peradilan, dapat membantu hukum di Indonesia ya dengan adanya BPSK tersebut. Nah, BPSK ini cenderung mengatasi masalah-masalah yang berskala rendah atau berskala kecil lah ya. Jadi manakala contoh misalnya ada konsumen yang mengalami kerugian ketika melakukan suatu pembelian handphone misalnya di counter-counter misalnya. Kemudian setelah dibeli HP tersebut ya, ini contoh saja ya. Setelah HP tersebut dibeli, ternyata mengalami kendala dalam HP tersebut, entah itu matinya, entah itu rusak atau apa ya, sehingga HP itu tidak bisa digunakan. Nah, lantas bagaimana konsumen menyelesaikan masalah ini? Dia datang ke counter tersebut atau ke toko HP tersebut untuk bagaimana caranya agar misalnya bisa digantikan HP tersebut atau bisa digantikan atau uangnya kembali. Nah, biasanya para counter atau pemilik toko itu beralasan bahwa nanti HP-nya akan digantikan begitu ya. Nah, digantikan ke suppliernya misalnya gitu ya. Namun penyelesaian tersebut ternyata memakan waktu yang tidak sebentar, sangat lama. Nah, ini kan merupakan contoh dari hak konsumen yang dilanggar. Ada hak konsumen yang dirugikan. Nah, maka penting sekali sebagai pengetahuan bagi para penonton ya, agar ketika mendapati permasalahan tersebut hendaknya segera melakukan yang namanya penyelesaian sengketa
melalui BPSK ya. Jadi ketika Anda mempunyai masalah dengan pelaku usaha ya, entah apapun itu permasalahannya terkait dengan barang atau jasa yang diperjualbelikan, maka segeralah Anda laporkan atau buatlah permohonan penyelesaian sengketa di BPSK tempat di daerah Anda ya. Nah, ada tiga tahapan ketika konsumen itu melakukan permohonan penyelesaian sengketa di BPSK. Yang pertama, para konsumen itu harus benar-benar konsumen yang membeli barang dan atau jasa dari pelaku usaha tersebut, ya. Kemudian melakukan permohonan yang mana dalam permohonan tersebut berisikan data diri dari konsumen tersebut dan juga uraian-uraian maupun bukti-bukti, ya, ketika terjadinya hak-hak atau yang ketika terjadinya hak-hak konsumen yang dirugikan, ya. Nah, setelah itu, maka nanti pihak BPSK akan menerima laporan saudara, menerima laporan dari konsumen. Setelah itu akan diagendakan penyelesaian sengketa, entah itu melalui cara arbitrase, konsiliasi ataupun mediasi. Nah, itulah tahapan yang dapat dilakukan oleh BPSK antara konsumen dengan pelaku usaha. Nah, ketika permasalahan tersebut selesai di mediasi, ya alhamdulillah. Tapi bagaimana jika permasalahan tersebut ternyata tidak juga selesai? Maka pihak BPSK akan mengeluarkan suatu putusan, ya. Putusan yang mana diisinya adalah berisikan perintah atau ketetapan yang mana apa yang menjadi permintaan dari konsumen, ya. Nah, ketika putusan tersebut ternyata sudah menghasilkan suatu produk hukum, ya, yang dikeluarkan oleh BPSK, setelah itu apa? Konsumen bisa melakukan permohonan eksekutorial kepada pengadilan. Jadi ketika penyelesaian tersebut selesai di tingkat BPSK, tidak serta-merta langsung bisa dieksekusi penetapannya, keputusan dari BPSK tersebut, melainkan konsumen harus membawa putusan dari BPSK tersebut kepada pengadilan agar dimohonkan untuk permohonan eksekutorial, ya. Nah, jadi itulah rangkaian tahapan-tahapan yang dapat dilakukan oleh konsumen manakala mendapati permasalahan dengan pelaku usaha, ya. Dan tentu harus diingat juga bahwa ketika badan penyelesaian sengketa ini, konsumen ini, BPSK ini mengeluarkan suatu keputusan penyelesaian permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha, maka harus dicantumkan di dalam putusan tersebut kata-kata atau ira-ira seperti demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena ini merupakan kata-kata, ya, irah-irah yang mana menjadi ketentuan dalam suatu keputusan agar dapat dilakukan permohonan eksekutorial di pengadilan. Nah, itulah gambaran mengenai bagaimana ketika pelaku usaha dan konsumen itu terjadi suatu sengketa, ya, permasalahan. Itulah rangkaian-rangkaian atau tahapan-tahapan yang bisa dilakukan oleh konsumen, ya. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat, ya. Jika para penonton setia ASP TV atau para penonton mengalami permasalahan dengan pelaku usaha, ya, silahkan berikan komentar atau tanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti pada video berikutnya akan kami jawab. Itulah video edukasi hukum pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.